Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang soal uji kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan tahun pelajaran 2022-2023. Di mana petunjuknya sudah ada di sini, petunjuk umum, kita skip saja, kemudian daftar peralatan. Kita langsung di soal atau tugasnya. Di sini yang menjadi tugas kita adalah troubleshoot keamanan jaringan pada jaringan WAN. Kemudian soalnya ini ada nomor 1 sampai dengan nomor 17. Jadi kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya itu kita lihat topologinya ya, atau gambar kerjanya. Topologinya kita bisa lihat di sini bahwa ada koneksi internet, kemudian router, switch, hotspot, HP. Kalau tidak ada HP, kita bisa ganti dengan laptop yang ada koneksi WiFi-nya. Untuk router mikrotik yang saya pakai membahas soal ini adalah mikrotik RB951, di mana mikrotik ini saya gunakan sebagai router dan saya gunakan sebagai switch, dan saya gunakan juga sebagai hotspot karena mikrotik ini memiliki fasilitas semua yang ada. Oke, kita mulai. Kita bahas soal nomor 1. Sebelumnya kita masuk Winbox. Nah, setelah kita masuk Winbox, kita cari jadi kita cari MAC address atau alamat IP mikrotik yang sudah terpasang. Di sini ada 2, tapi yang saya pakai adalah yang ini, yang sudah direset ya, 951U. IP-nya, IP defaultnya 8192.168.88.1. Kita masuk, kita klik saja MAC address-nya, kemudian connect. Jadi sebelumnya itu kita reset dulu ya, kita reset supaya semua settingan yang ada sebelumnya di dalam sini sudah kosong. Jadi kita reset di menu sistem, kemudian reset konfigurasi, reset. Kemudian kita tunggu sampai mikrotik ini on kembali. Jadi kita mulai setelah mikrotik on kembali, kita bisa klik kembali reconnect ya. Ini sudah di reset ya. Ini konfigurasi yang ada di mikrotik sebelumnya ini sudah kosong. Jadi kita mulai dari soal nomor 1. Kita dari DNS ya, DNS yang kita setting. Jadi masuk ke IP, kemudian pilih menu DNS. Ini servers, kita tambah 888 ya, 8.8.8.8, kemudian 8.8.4.4. Jadi di sini saya mengambil DNS Google. Sebelumnya kita centang ini allow remote request, kemudian apply OK. Kemudian lanjut di nomor selanjutnya, NTP ya, kita atur waktunya di sistem, kemudian SNTP client. Jadi ini kita centang, kemudian kita kasih IP 119.110.74.101. Di bawahnya 119.110.74.102. Jadi ada primary NTP dan secondary NTP. Oke, apply OK.
Kemudian lanjut di soal nomor 3, web proxy. Di sini nama peserta @sekolah.sch.id. Jadi caranya kita klik IP, kemudian web proxy. Nah, di sini di menu general kita enable, kita centang, kemudian cek administratornya sesuai soal. Di situ nama peserta, misalkan saya tulis di sini, saya ketik di sini, ya, samsir@smk.sch.id, ya. Kemudian apply, oke. Jadi ini saya tandai dulu ya, nomor 1 sampai 3 sudah kita kerjakan. Tandai kuning ya. Artinya ini kita sudah kerjakan. Kemudian kita lanjut setting jaringan internet dengan gateway-nya ya. Caranya kita klik menu IP, kemudian DHCP client. DHCP client kita tambahkan, kemudian arahkan ke Ether 1. Ini port untuk internet. Ini kita tidak ubah, langsung apply. Oke. Nah, ini otomatis sudah ada jaringan internet yang ada di dalam router ini ya. Kita tes, kita ping ke Google. Ini menandakan sudah connect ke internet. Kemudian kita setting NAT-nya ya. Di menu IP, kemudian kita pilih firewall. Firewall kita klik NAT, kemudian tambahkan di sini RSCNAT ya. SRCNAT ini kita tetap kita pakai ya, dia tidak digantikan. Kemudian out interface-nya ini kita arahkan ke internet ya. Kemudian pilih actionnya ini masquerade. Kemudian apply, oke. Nah, kita tandai dulu nomor 4 dan 5 ini sudah dikerjakan. Kemudian lanjut di IP lokal. Di IP lokal ini kita tambahkan sesuai dengan soal 192.168.100.1/25 ya. Di IP address ya. Ini IP Ether 1 tadi otomatis langsung ada IP internet ya. Kemudian ini 192.168.100.1/25. Ini kita arahkan ke port lokal, port 2 ya, Ether 2. Kemudian apply, oke. Nah, setelah itu di soal kita disuruh menggunakan DHCP pool sebanyak 99 klien. Jadi kita setting dulu, masuk di IP, kemudian DHCP server. Kemudian ini di menu DHCP ya, di sini kita klik DHCP setup. Kita arahkan ke Ether 2 ya, IP lokal 99 klien. Kita next, kemudian next lagi ini. Nah, ini kita disuruh menggunakan 99 klien dari 2 sampai 100 ya. 99 kita next saja. Ini bisa langsung di next saja ya, otomatis. Kita next, kemudian next, selesai. Oke. Kemudian ini sudah kita tandai. Kemudian di sini di soal nomor 8 buat firewall ya dari 100.2 sampai 100.50 buat supaya tidak bisa ping ke IP router. Kita lihat IP router berapa tadi ya. IP router 60.230. Jadi kita kembali ke firewall ya. Kemudian NAT kita pilih filter rules ya, bukan di NAT ya, di sini filter rules, kemudian tambahkan, kemudian ini kita input ya, kita ganti input chain-nya, kemudian ini kita masukkan IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Nah, di sini tidak bisa ping IP router. IP routernya itu adalah 60.230 ya. Kemudian protokolnya ICMP ya. Kemudian actionnya kita pilih
drop ya, supaya tidak bisa ping ke IP router. Kemudian oke, apply oke. Soal selanjutnya dari 51 ya, sama, cuma IP-nya yang kita tukar, kita ganti 51 sampai 100 tidak dapat ping ke klien wireless. Klien wireless kita tambahkan lagi ya. Ini kita ganti input ya. Kemudian tadi sama 168.100. Nah, ini kita dari 51 ya, start dari 51 sampai dengan 100.100. Jadi ini tidak bisa ping ke IP wireless. IP wireless itu 200.1 ya. 200.0/24. Ini kita ganti ICMP, kemudian actionnya sama, kita pilih drop ya. Apply oke. Jadi soal nomor 8 dan 9 ini kita anggap sudah. Kemudian nomor 10 buat rule ya, supaya tercatat di login ya, perintah di login. Kita kembali ke sini ke firewall, tambah, kemudian general kita ganti input ya, input, kemudian kita pilih action log, kemudian kita centang, kemudian di sini kita ketik login ya. Oke. Kemudian soal ini kita tandai juga sudah kita selesaikan. Kemudian kita beralih ke jaringan wireless. Kita diperintahkan di soal ini menggunakan IP address untuk wireless ini ya, 200.1/24. Kita aktifkan dulu ya di interface. Bisa juga di sini wireless ya, interface. Kemudian ini kita klik, ini kebetulan ini masih disable ya, belum aktif, kita enablekan. Jadi kita klik 2 kali. Ini kita klik 2 kali, kemudian kita ke menu wireless untuk memberikan SSID ya, memberikan nama SSID, nama WiFi. Kita pilih AP bridge ya, access point bridge. Kita disuruh buat SSID nama peserta proxy UKK. Jadi nama peserta Samsir, kemudian add pra UKK. Nah, kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, kita tandai dulu ini kita sudah selesaikan. Kemudian di nomor 13 ya, DHCP poolnya kita diperintahkan buat 99 klien ya. Oke, kita di sini menu IP, kemudian menu hotspot ya, menu hotspot. Di hotspot ini di menu server kita diarahkan ke menu hotspot setup, kemudian WLAN, next, kita next ini. Oh sorry, sebelumnya kita kasih IP dulu ya. Sebelumnya kita kasih IP dulu. Kita kasih IP untuk IP wireless 192.168.200.1/24 ya. Arahkan ke wireless ya, WLAN 1, apply, oke. Kemudian kita ke hotspot. Kita kembali ke sini, arahkan ke WLAN, next. Nah, ini kita disuruh buat sama tadi ya, 99 klien jadi 200.100 ya. Ranknya 2 sampai 199. Next saja terus ini ya. Kita next. Ini DNS-nya kita tidak diperintahkan mengisi, next saja, kosongkan. Oke. Setelah itu kita buat dulu user 1 ya. User 1 supaya nanti memudahkan untuk kita akses. Kita tandai dulu ini ya. Setelah itu kita
diperintahkan mengerjakan membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Jadi kita pastikan dulu paketnya apakah paket user manajernya sudah ada di MikroTik atau belum. Jadi caranya kita cek sistem kemudian paket. Jadi user manajernya ini sudah ada ya. Kita tinggal aktifkan di radius. Caranya kita ke menu hotspot dulu. Kemudian di sini server file, kemudian kita klik 2 kali ini yang kita sudah buat tadi, radius, kemudian kita centang ya. Menu login. Nah, menu login tidak usah diubah, kita ke radius, kita centang, kemudian OK. Kemudian di sini ada menu radius, klik, kemudian tambahkan, kita tambah di sini hotspot dan login. Kemudian di addressnya ini kita input IP lokal ya, 127.0.0.1. Kemudian secretnya kita kasih 12345 ya. Apply, oke. Setelah itu kita buka browser ya. Kita buka browser. Nah, kita buka browser, kemudian kita input IP 192.168.100.1/username ya. Kemudian di sini loginnya jadi sebelumnya ini sudah ada settingannya. Kita hapus dulu ya, kita hapus settingannya ya. Kita reset dulu. Cara mereset, kita masuk di Winbox, kemudian di new terminal, ketik tool, kemudian user manager database, kemudian clear, kemudian kita ketik Y ya, sementara di reset ya. Oke, ini kita logout dulu, kita masukkan kembali admin ya, kemudian kita login. Ini sudah tidak ada. Kita setting dari menu paling atas router, add new ya, kita pilih router, kemudian add, kemudian new. Ini kita ketik router 1 ya. Ini terserah namanya apa, yang jelas di sini harus sama tadi dengan radius yang ada di Winbox ya. Kemudian ini tadi secretnya kita ketik 12345 ya, kemudian add. Oke, setelah itu kita di menu profil, kemudian limit, kita tambah add new. Di sini kita kasih nama client ya, client UKK. Kemudian kita kasih bandwidth 1 MB, kemudian uploadnya juga 1 MB ya. Kemudian add. Setelah itu kita ke profil, kemudian ini kita tambah. Sini kita kasih nama hotspot UKK ya, hotspot pra UKK. Oke, kita create. Kemudian ini kita add ya, add. Ini kita centang, kemudian add. Ya, ini sudah ada. Kemudian kita save ya. Ini kita centang, kita save. Oke, setelah itu kita buat user ya. Buat user 20 secara random. Jadi ini kita pilih bed supaya diperintahkan untuk mengajak user sebanyak 20 secara random. Ini berapa user, kita ketik 20, kemudian panjangnya kita batasi 3, password dan usernya sama, kemudian kita pilih hotspot pra UKK, add ya. Nah, ini sebentar kita coba ya. Ini
Ini sudah kita kerjakan ya. 20 user secara random sudah. Kemudian lanjut, kita diperintahkan di soal nomor 15. Jadi hotspot ini menggunakan internet dari pukul 7 sampai pukul 16.00. Jadi kita hanya bisa menggunakan internet ini dari pukul 7 pagi sampai jam atau pukul 4 sore atau 16.00. Jadi kita setting ya. Kita ke menu firewall ya. IP, kemudian firewall, kemudian di NAT ya. Ini kita cari yang internetnya tadi yang kita setting ini ya. Klik 2 kali ya. Saya ulangi, ini ya, yang Ether 1 ini yang ada internetnya, kita pilih menu ekstra. Kemudian di sini menu time, waktu. Di sini kita ganti jadi 07 sampai dengan 16 ya. Kemudian apply, oke. Oke, untuk soal nomor ini 15 sudah. Kemudian lanjut di soal berikutnya 16 dan 17, soal terakhir ya. Di sini di soal nomor 16 dan 17 kita membuat firewall atau blokir ya. Blokir situs dan blokir file. Oke, kita coba di menu IP kemudian web proxy. Di sini kita pilih general, kemudian di sini ada akses. Nah, ini web proxy akses kita tambahkan. Kemudian di DST host kita pilih, kita ketik bintang, kemudian linux.org ya. Kemudian actionnya kita blok Denny ya. Apply, oke. Kemudian kita tambah lagi menu path-nya ya. Kalau tadi untuk situs di sini, kalau untuk path atau file di sini bintang titik mp3 atau mp3. Kemudian actionnya sama Denny, kemudian apply, oke. Satu lagi bintang titik mkf ya. Kemudian actionnya Denny juga ya. Apply, oke. Kemudian setelah itu kita masuk kembali di firewall ya. Firewall, kemudian menu sini menu file filter rules, kemudian tambahkan ya. Sorry, bukan di sini ya. Bukan di filter rules tapi di NAT ya. Di NAT kita tambahkan, kemudian general kita pilih DST-NAT ya. DST-NAT. Kemudian kita pilih di sini protokol TCP ya. Kemudian in interface-nya kita pilih WLAN ya, WLAN. Kemudian kita ke action, di sini kita pilih redirect ya, redirect. Kemudian port-nya kita ketik 8080. Kemudian oke. Nah, sekarang setelah itu kita pengujian ya, kita pengujian. Ini semua rangkaian soal ini kita sudah buat ya. Kita pengujian dulu dari pengujian koneksi ya, pengujian IP DHCP tadi sudah, koneksi internet ya. Kemudian login hotspot sebentar. Jadi kita coba dulu ini ya. Kita coba ini. Jadi IP 102 sampai 150 ini tidak dapat ping ke router. Jadi kita lihat IP-nya yang ini ya. Kita lihat IP-nya. Di sini IP-nya 100.100 ya. Nah, di sini 100.100. 100 dari 51 sampai 100 tidak dapat ping ke klien wireless. Coba kita ping ke wireless ya. Kita buka dulu CMD. Kemudian kita coba ping IP wireless.
192.168.200.1. Ini sudah berhasil ya. Kemudian kita ganti, coba kita ganti dari kliennya ya. Dari rank dari 2 sampai 51 ya. Kemudian kita ping ke IP router 192.168.60.230 ya. Kemudian enter ya. Betul ya. Jadi yang tadi tidak bisa ping ke IP wireless yang 200.1, sekarang kita ping ke IP router. Ini juga tidak bisa akses ke IP router. Oke. Kemudian kita ke hotspot ya. Kita ke hotspot yang tadi kita buat ini ya. Kemudian connect. Kita tunggu. Minta login, kita pilih salah satu user 33V ya. 33V, kemudian oke. Ini sementara login ya. Kemudian kita tes blokirnya atau blokirnya. Kita coba, kita tes dulu apakah koneksinya sudah ada. Ini sudah ada. Coba kita pilih www.linux.org, enter. Nah, ini sudah terblokir ya, ini tidak bisa dibuka ya. Kemudian setelah itu kita tes ini nomor 17, blocking file MP3 dan MKF ya. Kemudian kita lanjut, kita coba tambahkan dulu, kita akses index of MP3 ya, MP3, enter. Kemudian kita klik ini MP3 nya, sambil kita buka juga file MKF nya ya, MKF of index of MKF. Ini sementara proses ya, proses. Kita buka juga MKF nya, akses. Nah, ini MKF nya sudah terbuka, kita coba download kalau boleh, kalau bisa. Nah, ini sudah diblokir ya, sama dengan MP3 tadi. MP3 kita coba buka. Jadi untuk soal paket 4, untuk soal UKK paket 4 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan sudah selesai kita bahas. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk semua yang menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.